Terus tiba-tiba dia nunduk gitu. Wow. Terus kayak, aduh aku merinding mas, kenapa gitu. Kayak, Kan ya lu anak pernah sekarang bilang, di mana ya? Lu ketemu, gitu ya. gue pernah bilang, hidup lu gak jelas banget sih mas Iya, gitu. bener banget. Mas nih terlahir untuk dia menganggapnya sebagai raja, tapi raja tuh kan ngasih makan ke rakyatnya ya. Jadi hidupnya tuh akan banyak menjadi martir. Tiap manusia memiliki cerita tentang hidup, values, kegagalan, dan cinta. Tidak semua cerita bahagia, kadang luka menjadi sesuatu yang berharga. Kali ini aku mengajak orang terdekat untuk bercerita tentang proses hidup, mimpi, dan harapan. Agar apa yang kita rasa tidak hanya jadi gemuruh dalam kepala, namun bisa memberi makna kepada sesama. Welcome to Purpose Talk with me, Alamanda Shantika. Halo, kembali lagi dengan saya Alamanda Shantika di Purpose Talk. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial jauh-jauh dari New York. Wih. Yes. belum dipanggil. Namanya Mas Omar Karim Prawira Negara. Bener gak? Studionya besar banget nih ya mbak ya. Bisa buat kawinan. Kawinan Anda yang keberapa? Jangan dong. Ulang tahun itu nanya yang Iya, keberapa ya? Nanti overlap 2 kali mbak. Saya nunggu dulu aja. Belum dimulai pertanyaan ke situ Belum, ya? Oh sorry. Saya langsung jamin ke pokok permasalahannya. Waktu itu kita ngobrolin nama lu Prawira Negara apa ya Mar ya? Ingat gak sih? Kita pernah ngomongin tentang nama lu. Iya, itu yang gue ditanya sama supir Bluebird. Oh iya, gimana Oke. tuh? Coba ceritain. Iklan ini bisa masuk ke Bluebird. Endorsean kita hari ini Iya, banyak kan ya? Voucher Bluebird ya. Iya. Buat pulang ke kosan. Oh waktu itu gue cuman ini sih apa namanya? Gue mau ke waktu itu mau bulan puasa, gue mau nyekar ke makam kakek gue di Kalibata. Taman Makam Pahlawan gitu. Terus gue Jadi kakek lo pahlawan. pahlawan. Soalnya Taman Makam Pahlawan. Nah, beliau juga almarhum kakek gue yang ngasih nama gue Prawira Negara. Jadi semua cucunya dikasih nama Prawira Negara. Terus kalau ikut kayak Sultan gitu namaku berapa gitu. Gue Prawira Negara kelima sih harusnya. Nah, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba pas gue naik taksi gitu ya, Bluebird taksinya, tolong nutup, terus si supirnya tuh nengok ke belakang gitu, terus tiba-tiba dia nanya, Mas namanya siapa gitu, oh namaku Omar siapa Mas gitu, Omar Karim Prawira Negara, terus tiba-tiba dia nunduk gitu, Wow. terus kayak, aduh aku merinding Mas, kenapa gitu, nggak tahu ke connect aja katanya namanya itu gue nggak tahu ya, gue antara percaya nggak percaya, dia katanya bisa ngerasain katanya nama itu tuh nggak sembarang orang bisa dapat. Karena semua nama tuh kan nama kayak doa ya. Betul. Gue percaya banget itu nama ada doa. Dia bilang Mas ini terlahir untuk dia menganggapnya sebagai raja, tapi raja tuh kan ngasih makan ke rakyatnya ya. Jadi hidupnya tuh akan banyak menjadi martir, dia bilang kayak gitu. Amin. Iya. Jadi sedih. Nggak sedih sih, tapi gue ngerasa dulu soalnya gue pengen jadi abri lah, percaya nggak? Terus kenapa jadi Dia tukang marketing? Indomie. Kenapa jadi Ya juga orang ya. marketing sama Justru- tukang Indomie, Mar? Gimana ceritanya? Gue nggak tahu ya, pokoknya dulu gue SMA udah apply jadi TNI, terus buka kepolisian buka, gue kayak daftar juga Akpol ya, ternyata nggak lulus, salah lah intinya. Tapi kan namanya rejection to new direction. Sampai ketemu lagi di acara saya gitu kan. Terus udah gitu, ya akhirnya gue switch karir. Masuk gak? ke FMCG. Jadi gue jadi karyawan swasta lah. Karena gue ngeliat bokap gue juga dari kecil gue nemenin dia store visit apa segala macam. Oh, bokap lu dulu di FMCG juga. Bokap gue di FMCG. Oh, oke. Sampai pensiun di FMCG. Oh, terus tapi dulu kenapa lo mau jadi abri? Karena nama gue Prawira Negara, gue merasa punya tanggung jawab. Dulu orang anak kecil, Omar kecil bilangnya kayak Prawira Negara ini Prawiranya negara. iya kayak
ngebela gitu. Terus gue selalu ngelihat kalau kayak name badge gitu di ABRI gitu kan nama belakang kan yang disematkan gitu. Jadi kayak orang Amerika iya, ya. kebayang kalau ada TNI hijau Prawira, wah kayaknya kayak gagah gitu. Jadi tukang Indomie sekarang. Jadi tukang Indomie. Tapi ngomong-ngomong nama, kita belum kenalan sama Mas Omar ini ya kan. Coba kenalin diri lu tapi nggak pakai title pekerjaan, nggak pakai gue CEO apa gitu, coba Mar. Siapa Omar Karim Prawira Negara? Saya Omar Karim Prawira Negara, ayah dari satu orang anak laki-laki namanya Taki juga, Taki Ismail Prawira Negara, yang berusaha untuk menjadi ayah yang baik aja. Jadi sedih. Iya lagi. Jadi ayah yang baik menurut lo apa tuh Mar? Beneran lagi gue sedih kalau ngomongin Taki. Ya mungkin ada beberapa orang yang udah tahu juga, misalnya kayak gue menganggap sempet gagal gitu. Tapi ayah yang baik sebenarnya hadir sih. Tapi gue jadi dapetin arti kata hadir itu tuh nggak melulu tentang fisik sih, tapi juga perhatian sama gue ngerasa apa yang gue kerjain ini ya buat anak gue gitu. Jadi kayak bentuk gue bisa sungguh-sungguh. Jadi gue pas gue berangkat ke US, gue tuh minta satu bajunya Taki gitu yang biasa dia pakai, baju tidur. Terus gue minta tanda tangan sama kata-kata dia gitu, kayak tulisannya tuh dari Taki untuk apa. Itu tuh yang bikin gue ngerasa hari ini gue harus gak boleh malas-malesan, karena itu gue pajang di belakang pintu sebelum gue berangkat kemanapun gitu. Jadi kayak mengingatkan gue sama purpose gue berhidup. Purpose gitu. Gue banyak ini ya, konten bisa masuk gitu ya. Iya. Mungkin bisa baju di sini sponsor gitu. Bekas penyiar radio apa masnya? Dulu pernah loh. Oke. Di mana penyiar radio? Dulu gue pernah. Kalau lo tahu angkatan kita tuh ada Power of Putih Abu-Abu, Prambors zaman dulu SMA. Terus gue pernah bantuin offline-nya OS di Bandung zaman kuliah. Oh gitu. Jadi terus karir lo gimana ceritanya Mar? Itu waktu lo SMA? Gue kuliah akhirnya kan SMA kan harusnya kuliah atau jadi ABRI atau polisi kan. Nggak jadi gitu ya. Akhirnya gue ngambil zaman dulu namanya apa ya? SPMB. Iya benar. Zaman kita. Sekarang apa sih, banyak istilah baru ya. SPMB gue keterima di Unpad itu ekonomi. Terus gue tadi pengennya komunikasi, tanpa mendeskripsikan. Maksudnya gue suka banget, mungkin kayak lu dulu penyiar ya, gue emang dulu pengen jadi penyiar gitu, tapi nggak kedapet aja sampai sekarang. Jadi cita-cita lu banyak, ada pengen ABRI. Iya nggak. Setelah gagal jadi ABRI, gue kayak kok gue suka ya gitu, ngebacot gitu ibarat kata. Emang iya sih. Iya, terus kayak jadi penyiar kali ya gitu. Terus gue melihat beberapa penyiar saat itu kayak bisa merintis karir dari penyiar sampai ke MC kondang gitu lah. Tapi ternyata banyak orang bilang juga bacotnya gue ini cukup meramaikan aja gitu, tapi nggak bisa ngejual. Makanya dari tadi berusaha menjual ya. Iya, ternyata tetap nggak laku. Jadi ya udah, gue ngajarin kuliah, bokap gue ngomong kayak, kamu komunikasi tuh salah satu ilmu turunan dari ekonomi juga, di situ juga bakal belajar. Cuman dia menyarankan kalau ngambilnya ekonomi aja karena lebih generik lah gitu. Karena generasi kita kan masih ngikutin orang tua maunya apa ya. Tapi juga gue gak nyesel sih, karena emang toh gue ngarahnya tetap kesana juga gitu. Gue ngambil ekonomi manajemen di Unpad, lulus 2008. Gue mulai berkecimpung di FMCG. Company pertama gue Danone. Sempat asal internasional 3 bulan, tapi gue gak cocok karena kayak PNS waktu itu. Sorry, bukannya ini gue gak cocok, karakter gue jadi PNS kayak musik kaku gitu loh. Terus kayak agak ABS asal bapak senang gitu. Emang ada yang salah dengan ABS? Enggak ada yang salah, cuman kadang tuh kita nggak harus iya aja gitu. Karena kemarin juga ada yang di meeting iya aja, terus gue bilang apa ya? Iya kan. Jangan iya aja gitu. Yang menurut lo yang bagus jadi seorang karyawan, jadi gimana Man? Bisa kasih feedback konstruktif sih.
Gue nggak suka, gue kurang suka ngebentuk tim yang pasif. Pasif dalam artian kayak gue pengen ini, oke mas gitu. Kayak gue butuh dipukul balik ibarat kata. Tapi sekarang banyak yang mukul balik. Gue nggak lawan-lawan, dikasih stiker ya kan. Aduh, nggak apa-apa. Tapi kenapa menurut lo itu penting gitu sebagai seorang head? Penting sih, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di kepala kita tuh sama dengan perspektif orang lain. Gue selalu berusaha untuk gimana ya lah, gue dari dulu tuh suka banget main ya, terus mainnya gue tuh nggak cuman di lingkungan yang sama, tapi dari situ kayak gue tiba-tiba bisa aja ikut kelas fashion gitu, padahal gue nggak, beneran gue suka ikut kelas fashion. Ngapain? Nggak apa-apa, gue pengen tahu aja anak fashion tuh ngomongin apa sih gitu, ngelihat dari sisi fashion, terus main sama teman-teman musisi gitu, dia ngelihat industri tuh kayak gimana. Pun kita misalnya di retail gitu, gue waktu itu jadi gue bisa ngambil benang merahnya nih untuk ngomong sama orang yang musisi kayak gini, untuk ngomong orang fashion kayak gitu, untuk ngomong sama yang anak-anak nerd misalnya kayak gimana gitu komunikasinya. Jadi kayak somehow itu bikin gue punya soft skill yang bisa ngobrol dengan siapa aja. Buat gue itu kayak bekal hidup di dunia manapun sih. Nah ini salah satu hal yang gue belajar banget sih ngelihat hidup lo ya Mar, kayak gak jelas gitu ya. Salah satunya itu ya kan, kayak ini anak sekarang di mana ya lu ketemu, gitu ya. Gue pernah bilang hidup lu gak jelas banget sih Mar. Iya, gitu. bener banget gitu, kayak anak lu di mana, bapaknya di mana gitu kan ya. Tapi kayak yang gue lihat dari lu masih jadi mikro KOL gitu ya. Waktu followers lu masih kayak ribuan, sekarang udah belasan ribu gitu ya Mar. Udah puluhan ribu apa sekarang ya? Iya kan? Cuman maksud gue kayak yang satu yang paling gue salut banget sih sama lu. Lu tuh kalau berteman tuh bukan cuman sekedar kenal gitu kan. Sampai kayak lu tuh bisa kayak menginfluence banyak orang yang kayak orang tuh kayak cinta banget gitu sama lu gitu Mar. Tapi itu bener, maksudnya itu yang kenapa tadi kan lu di awal nanya, coba kenalin dong lo sebagai Omar tanpa embel-embel. Itu sebenarnya yang gue pakai dalam kehidupan gue sehari-hari. Gue gak pengen dikenal sebagai Omar A, Omar B, Omar ini, Omar itu, karena lu cuma pemilik warkop. Iya. Gitu ya? Kalau itu hilang, kalau warkopnya hilang, orang kayak Omar biasa gitu, kayak nggak mau. Jadi kayak gue tetap nggak transaksional lah temenannya gitu. Tapi gimana caranya lu nge-build kayak relationship yang sangat genuine gitu Mar? Gue nggak pernah mikir macem-macem ya lah. Gue dulu salah satu orang yang gue selalu ngomong nggak ada orang jahat. Menurut gue semua orang basicnya baik gitu. Pun yang beda tuh frekuensinya aja. Lu kadang ngerasa kan kayak ngobrol, aduh beda bercandaan lagi nih gitu. Jadi lo lebih memilih untuk diem gitu, biarin mereka yang ngomong. Atau misalnya di saat lu nyaman, lu bisa menjadi kayak ikut ngobrol atau nyiptain diskusi. Jadi kayak ya udah, emang kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi ketika kita ketemu orang, jadi the best version of you aja. Itu aja sih yang gue bawa. Kayak gue nggak mau ribet, kayak selama gue bisa berbuat baik sama orang itu pas ketemu ya udah. Kayak sesimpel kayak bukain pintu, tutupin pintu gitu-gitu lah. Kan itu. Iya, dan kayak dengan kita nge-build relationship yang genuine, di saat lu bikin apa-apa tuh teman-teman lu support banget, sampai ada yang kayak artis papan atas gitu kan. Banyak banget kan temen lu yang artis papan atas gitu kan ya Mar. Gue nggak tahu sih kalau itu sebuah apresiasi atau ledekan, cuman itu lagi, iya benar. Cuman menurut gue nggak melihat mereka sebagai siapa-siapa. Maksudnya hubungan kita antar manusia aja gitu. Kayak lu nggak ngelihat kayak nanti suatu hari nanti gue bikin apa dia bisa bantuin gue nih gitu ya. Kayak gue pertama kali ketemu lo, gue nggak tahu lagi lo kerja di Gojek dulu, sumpah tuh lo. Kayak sampai pas ketemu sama si Ala nih kerjanya apa? Oh dia salah satu ininya Gojek kan. Buat sebagian orang kayak blown banget sih lo kan gitu. Tapi di sisi lainnya adalah gue nggak ngelihat orang itu siapa. Ya. Kalau selama gue nyaman ngobrol apa segala macam ya udah, kita berteman gitu. Tapi bener sih Mar, kayak jadi gue ceritain dikit ya, pertemuan gue sama Omar lumayan lucu waktu pandemi.
kita mainan Clubhouse. Iya, Di situ iya. kayak dikonekin lah sama teman-teman di satu room. Terus habis itu follow-followan kan di Betul, Instagram. Terus gue lagi di lagi betul, di Tooth House. House. Ini Lagi belum kenalan ya meeting, kita? belum kenal nih. Tapi kayak kita udah follow-followan kan. Iya, iya. Lagi meeting, terus abis itu gue lagi meeting, si Omar ternyata duduk di sebelah gue, lagi ngomong sama timnya dia Ya, nih. gua lagi coaching. Waktu masih di 2 Coffee. Boleh disebutkan? Boleh dong. Iya. Nah, Kenapa langsung gitu? Terus aus nih Coca-Cola enak Coca-Cola. Karena kan Iklan dulu, Anda iklan dulu. bule, jadi saya kasihnya minum Coca-Cola ya kan. Terus habis itu gue kayak dengerin gitu kan, gue nguping-nguping tuh Mar. Kayaknya nih orang leadershipnya sangat bagus sekali gitu. Oh, kayak di probing gue. sedang mendengarkan anaknya bercerita gitu kan. Terus habis itu baru gue message DM lo kan di Iya, iya. Instagram. Terus kayak tadi lo di sini ya gitu. Terus nggak lama lo ke US. Cabut, iya. Itu masih COVID, terus gue juga kabur ke US pas COVID kan. Dan di situ bener kayak biasanya kan orang yang ketemu gue ya hampir semuanya Ada lah ya maksudnya gitu, ya? kayak Iya. tahu lah Iya, gitu iya. ya gue siapa gitu kan. Itu antara blow on sama Enggak, tapi kayak lu tuh dia nggak tahu gue siapa, tapi kayak lu tiba-tiba kayak lu dijemput sama siapa, tiba-tiba itu pertama kali kan kita Iya, bener, ketemu, bener. lu ngejemput gue di airport Iya. gitu. Terus gue ih anaknya kecil juga. Jangan Yang percaya mana nih sama orangnya gitu. Instagram dan TikTok ya guys. Saya sebenarnya kecil. Semua orang Iya juga lagi. bilang gitu. Soalnya di antara bule-bule oh ini nih. Ini orangnya. Tapi maksud gue tuh di situ gue juga ngerasa sih Mar kayak kadang-kadang itu yang gue butuhkan gitu ya. Kayak dengan hidup yang ya orang banyak yang tahu lu siapa gitu kan. Kadang-kadang kayak orang ketemu lu tuh udah kayak oh gue Dulu dapat sesuatu nih dari dia gitu kan. Sesimpel kayak oh gue kayak mau dapat inspirasi dari dia gitu. Tapi kadang-kadang kan kita juga capek ya. Maksudnya kayak benar-benar. ada waktu-waktu di mana gue kayak pengen diem aja gitu. Kayak sometimes ada orang-orang yang expect gue ngomong padahal gue kayak lagi pengen diem aja gitu kan. Jadi kayak benar banget kayak apa lu tuh benar-benar melihat manusia lain tuh adalah manusia juga. Betul. Gitu ya, bukan melihat siapapun mereka itu gitu kan. Bener gak sih? betul. Dan akhirnya genuine connection-nya tuh dapat gitu ya. Iya. Dan akhirnya sebenarnya kayak kalau kita lihat benefit transaksionalnya itu jadi semuanya jadi lebih gampang sebenarnya kan. Jadi lebih genuine kayak orang bantu gue pun karena mereka emang mau bantu bukan karena apa-apa ya. Kadang kan Iya. kadang ada kayak timbal balik tapi ada beberapa temen gue yang kayak emang genuinely mau bantu gitu. Iya. Dan lo jadi tahu value dari pertemanan lo gitu kayak oh dia emang yaudah jadi Iya. someday dia butuh tanpa dia minta pun gue akan bantu kasarnya kayak gitu. Iya Jadi ya udah. benar. Oke. Tadi ngomongin trip kita waktu di US, ya kan? Itu kita baru kenal, tapi gue ngerasa kayak Omar udah deket banget. Terus kayak ada satu waktu pas kita lagi perjalanan ke Queens, New York. Lagi di Gue coba subway. recall dulu ya, oke. Iya kan? Lo curhat tuh tentang Wow. Ya. tentang kegagalan. Bisa dibilang gagal gak sih Mar itu Mar? Apa tuh? Kehidupan berumah tangga? Bukan. Ih, kok cepet banget mau diomongin ke Lo itu situ. kan bener, kan itu yang fakta. Oh iya. Enggak. Apalagi? Waktu itu kan lu curhat. Banyak banget gue cerita. Lu kan emang gampang di ini, Dikorek. dipancing-pancing Iya, untuk bener. cerita. Mure. Enggak, waktu itu kan lu cerita mengenai bisnis lu yang sebelumnya. Oh iya. Iya kan? Ya. Terus kayak itu kan lu lagi galau, super galau banget kan? Iya. Ingat kan? Betul. Iya kan? Tapi kayak lu kalau ngelihat saat sekarang gitu ya Mar ya. Lu enggak Lu belum bersyukur lama banget ya? gak sih? Itu itu kayak belum Tahun lalu. Iya belum setahun Iya. Itu gimana kayak lu ngelihat sekarang dan saat itu pas kita naik subway ke Queens Iya benar. Itu mau ke Awang ya, ketemu. mau ke Awang Ketemu Dito ya. Ketemu Enggak, lu Dito. nggak sempet ketemu. sama ketemu Bapak Wakil Ketua. Iya benar. Iya. Yang ternyata semua orang itu sekarang ini kayak jadi mungkin circle gue utama kali ya. Maksudnya orang-orang itu ya. Iya. Awang, Dito, lo. Tapi si bapak itu juga ngebantu Iya. juga kayak ya Apa lu bersyukur nggak sih dengan gue keadaan sih yang sekarang? selalu sangat bersyukur ya kayak
emang ya kalau apa ya, kadang tuh gue bilangnya kayak diuji mungkin ya, manusia tuh selalu diuji. Gue selalu ada beberapa kali di hidup gue itu kayak ada di titik terendah, tapi tiba-tiba ada lagi titik terendah lagi, ada lagi titik terendah. Cuman di setiap momen itu gue juga selalu diberikan kemudahan yang secara logika akal manusia tuh kayaknya nggak nyampe deh gitu. Kalau kita hitung matematika gitu, nggak hidup nih orang kayaknya sampai bulan depan gitu. Tapi gue ada di sampai hari ini gitu dengan segala apa yang gue punya. Jadi gue ngerasa yang tadi gue bilang, ketika gue mengenalkan diri sebagai Omar, yang lain tuh embel-embel tuh hanya titipan. Gue ngeliatnya gitu. Dulu gue mungkin terlalu mencintai satu brand atau bisnis gue yang itu gitu, sampai gue lupa diri mungkin. Entah mismanagement, lupa diri apa segala macam. Ada orang yang ngecewain gue jadi sangat sakit hati gitu. Ngerasa under value apa segala macam, sehingga gue lupa sama roots gue yang tadi gue bilang, ya kita basically cuma antar manusia aja, tinggal gue memilih mau berkomunikasi dengan manusia yang mana aja sekarang kayak gitu. Jadi setelah itu gue lebih rilis aja sih. Ngejalanin hidup tuh kayak easy go lucky gitu. Ternyata yang kita butuhin selama kita tahu, menurut gue ya, besok itu kita bisa makan apa gitu ya, atau nanti malam kita makan apa, kayaknya kebutuhan manusia udah cukup. Cuman segini lah ternyata kebutuhan kita. Nggak usah mikirin yang tahun depan gimana ya gue gitu. Gue mau tinggal di mana gitu kayak, ya. Gue pengen punya rumah kayak gini gitu. Terus kayak kan pengen nggak sih? Ini gak usah dipikirin. Rumah minjem Pak. Iya. Kadang tuh lu gak apa-apa punya aspirasi, punya keinginan, tapi yang harus lu lakukan cuman ya lu jalanin terbaik di setiap besok gue ketemu orang ini. Ya udah lu coba kasih energi positif aja di setiap pertemuan itu gitu. Selebihnya serahin aja gitu. Tapi gimana caranya waktu lu jatuh banget terus lu harus memberikan energi positif ke orang lain padahal lu juga lagi jatuh banget gitu. Itu gue bingung sih sampai sekarang. Mungkin ini kalau gue balikin ke masa itu deh. Masa itu gue alhamdulillahnya dibekali pendidikan agama yang cukup sama orang tua gue ya. Gue nggak taat banget, kalau nggak bisa dibilang kayak Omar alim bla bla bla, enggak. Gue masih ada kesalahannya, cuman gue nggak pernah ninggalin sholat sih lah. Maksudnya kayak sebisa mungkin gue ya. Kayak itu yang bikin gue keep insane aja. Kayak kembali lagi kadang Tuhan. Kayak ya lo nggak bisa memisahkan itu gitu. Kalau enggak sih mungkin udah gila gue kayak di sana sendiri, anak gue jauh, gak kenal siapa-siapa. Terus gue pengen mulai usaha, nanya ke Pak Awang, bilang jangan gitu kan, kayak jangan buka Indomie. Sempet bener-bener gue iya ya gitu kayak. Tapi kan lo tetap mencoba sampai akhirnya ketemu fate lo kayak gimana, lo ambil ya udah. Yang penting lo punya keyakinan gitu ya. Aja gitu. Iya. Selebihnya serahin aja. Omar salah satunya teman gue yang pernah ngasih mukena ya kan. Enggak saat gue mau mukena. Dia ngirimin gue mukena dari New York ke Chicago waktu itu. Iya benar. Itu punya partner gue lagi, gue nanya, "Teh, punya di DC kan gue? Punya kenal lebih enggak?" Nah, teman aku di DC. Oh iya, makasih aja. Terima kasih Omar. Mengingatkan saya kembali kepada jadi kewajiban gue kan mengingatkan sesama apa? Muslim. Oh iya. Beribadah. Siap. Balik lagi ke acara Mama Dede. Oh bukan. sorry. Tapi apa yang waktu itu lu pelajari Mar dari jatuh lu tahun lalu itu? Mungkin kasih sedikit spill lah yang bisa lu spill lah Mar. Apa sih jatuhnya waktu itu? Apa sih yang bikin lu sedih waktu itu? Gue sedihnya lebih ke jadi lu membangun sebuah bisnis nih gitu. Ya, kan, gue membangun sebuah brand. Berapa lama tuh, kayak 5 tahun? 5 tahun dengan ya dari nol lah gitu ya. Yeah. Apa yang lo punya gitu dari nol sampai ibarat kata from nothing to something gitu. Maksudnya kita sampai bisa punya cabang di luar gitu. Di DC ya? Di DC ya, masih ada sih sampai sekarang. Terus cabang di Jakarta juga lumayan. Gue ngebangun culture kedai tersebut dengan sebagaimana
demikian gue pengen diperlakukan. Pokoknya semua pengalaman gue selama di FMCG, di treatment seperti apa dengan bos gue yang menurut gue terbaik, itu gue coba implementasikan di usaha gue saat itu gitu. Dengan rumahnya tuh kedai kopi waktu itu. Singkat cerita, COVID dan lain-lain, ada goyang secara finansial lah ya. Terus karena gue yang memanage semua itu, mungkin itu juga poinnya. Kadang gue nggak ngomong apa ya, cari partner tuh harus yang equal juga lah. Maksudnya kayak saling melengkapin. Terus penting buat kita untuk gini, manusia tuh kadang ada batasnya. Kapasitas kita kayak ya udah kalau misalnya lu bisanya ini, lu kerjain itu aja gitu. Walaupun lu bisa ngerjain yang lain, cuman tuh semuanya tuh punya porsi masing-masing menurut gue. Ini lu kayak terabas semuanya. Iya, gue terabas gitu. karena Itu karena lu nggak trust apa gimana, Mar? Sama partner lu? Bukan nggak trust, mungkin udah pernah memberikan, terus kayak gue kadang punya standar mungkin ketinggian gitu. Sampai akhirnya OCD lah ya. Iya, gak dibilang. Ya mungkin ya ada part itunya, cuman gak akut gitu. Jadi kayak yaudah deh gue kerjain aja gitu. Gue kerjain sampai muncul satu problem itu di finansial karena gue pemutus dan memanage semuanya. Mungkin orang lebih mudah menyalahkan ya karena kan selama ini lo yang ngatur, jadi lo yang salah segala macam. Ya singkat cerita kita beda visi, pecah kongsi. Tapi gue ngerasa apa yang gue kerjakan selama ini tuh ngerasa di under value dulu waktu itu ya posisi itu. Jadi gue kayak down banget. Kayak ini relate sama kejadian tuh beruntun lah. Jadi gue divorce 2020, terus bisnis gue juga pecah gitu ya kongsinya. Terus gue ke US, gue nggak lari tapi emang ada kerjaan. Tapi mungkin itu petunjuk dari Allah untuk kayak yaudah Mar, lo away from dari sini dulu untuk bisa melihat segalanya lebih clear gitu. Runtutan kejadian itu tuh bikin gue sekarang makin dewasa ngelihat orang lain gitu. Gue kayak jatuh banget, ibarat kata kayak gue pun sempat kayak apa ya, malu untuk ketemu orang lain gitu. Tapi karena tadi itu title lu hilang tiba-tiba. Iya, karena mungkin gue terlalu lu hidup dengan title itu. Iya, gue terlalu suka sama itu. Jadi kan nggak boleh berlebih ya kadang. Jadi pas lo jatuh lo jadi hilang, aduh gue kayak nggak punya identitas, bla bla bla. Tapi gue mulai kayak ngebantuin. Gue di US tuh menemukan jawaban kalau lu bertemu dengan kan gue itu sempat ngebantuin ada restoran Indonesia, gue nge-develop coffee cornernya sama ada barnya gitulah. Terus tamu gue, karena gue ada di depan bar, gue selalu men-serve tamu tuh personal. Nah yang gue dapatkan di sana adalah antar manusia tuh lu temenan sama semua orang tanpa harus tahu background lu apa gitu. Itu gue kayak dapet second spirit gue gitu loh, kayak oh dia ngelihat gue pas kenalan aja, dia nggak ngelihat gue pernah punya usaha gagal, gue pernah divorce kayak gitu-gitu kayak. Dan mereka menganggap itu biasa gitu. Jadi gue ngeliat kenapa selama ini gue mikirin yang ada di kepala gue aja, kenapa gue nggak mencari bentuk lain setelah gue jatuh ini gitu. Jadi kayak universe tuh kasih tahu gue lewat opportunity di depan mata gue. Kayak ketemu orang, ketemu lo gitu. Gue kan nggak pernah minta untuk kerja, bantuin gue dong gitu. Tapi dari conversation kita muncul lah gitu. Nah itu banyak ketemu kayak gitu lah. Gue kayak diketemuin orang-orang. Kalau ditanya cara ngangkat mental gue gimana ya? Ya itu gue bilang gue kadang banyak waktu sendiri. Tapi setiap abis ketemu orang tuh gue suka mikir gitu loh. Kayak si ibu tadi bilang ini gitu. Terus gue ngerenung sampai ya udah let it go aja. Karena kalau lu pikirin terus juga masalahnya nggak selesai kok gitu. Lu let it go aja. Butuh proses cuman ya. Jadi kalau gue lihat ya dari pembelajaran lo itu, yang pertama adalah di saat lo menjalankan bisnis itu kayak sometimes kita mesti ngebagi gitu. Betul. Ya Mar ya, ngebagi pekerjaan, karena kayak ibaratnya kayak kalau kita sakit gitu ya, let's say kita sakit 2 minggu gitu ya. Akhirnya kan nggak ada orang yang bisa ngehandle itu semua gitu kan ya. Jadi kayak untuk kayak kita belajar nggak sih dalam leadership itu juga kita harus nurture orang juga gitu kan ya. Memang awalnya pasti sulit gitu kan untuk nurture orang sampai kayak
nyampe at least deket sama ekspektasi yang kita mau gitu. Nah tapi kita harus ngelakuin itu gitu kan ya. Yang kedua adalah lu belajar ternyata kayak hidup itu lu bukan mengenai title lu siapa. Betul. Iya kan? Betul banget. Kayak gue kayak Alamanda Shantika CEO Binar, tapi kalau tiba-tiba itu hilang ya gue bukan siapa-siapa dong betul. gitu ya. Makanya itu kenapa perkenalan di Purpose Talk nanyanya coba kenalkan diri bukan title Anda gitu. Yang ketiga adalah ternyata kayak inspirasi itu banyak datang dari orang-orang yang kita temui yang mungkin kita nggak expect juga kan dapat sesuatu gitu. Bukan kan. Orang-orang terkenal bahkan. Bukan benar. Kayak semua orang punya cerita yang masing-masing dan kita bisa belajar dari siapapun gitu. Bahkan kayak makanya di Binar kayak values kita dari hewan gitu. Karena kayak ngelihat apapun sebenarnya punya inspirasi gitu kan, punya makna lah gitu ya. Jadi itu mungkin 3 yang gue lihat dari kegagalan lu dan waktu lu gagal juga lu mencoba untuk menyerapi makna-makna itu gitu ya, Maria, sampai akhirnya lu bisa keep doing what you can do lah gitu saat itu ya. Yang paling simple aja dulu. Iya, terus kayak tiba-tiba lu mengide pengen bawa warkop ke New York City gitu, bener nggak? Coba ceritain dikit ceritanya gimana itu, dan itu cepet banget ya? Cepet. Ya terakhir kita ketemu di sana aja, bahkan sebelum itu dibentuk pas gue join Binar ya kalau nggak salah. Iya. Itu jadi kayak idenya itu muncul sebenarnya dari awalnya tuh gue punya teman di sini. Ponul Bar gitu, dia tadi mau expand ke sana, minta cari tempat, terus ya karena udah sini gue bantuin, ya udah gue pas hari kosong gue kayak gue traveling di DC ke New York sama teman gue Teguh yang sekarang jadi partner gue udah nyari, tiba-tiba udah dapat segala macam, kita kasih laporannya, mereka pending dulu, tapi gue udah ketemu beberapa landlordnya lah ininya. Di situ tuh gue kayak pas gue karena spend waktu cukup lama di kota New York, gue ngeliat kayak gila nih, New York nih kayak Jakarta, gue ngeliatnya kayak gitu. Kotanya fast pace gitu. Iya, hustlingnya dapet, terus harga apa-apa mahal, terus orangnya cukup individualis lah gitu. Tapi juga nggak kehilangan gue kayak ketemu kota itu kayak dibakar lagi gitu loh. Ambisi lo tuh kayak ditantang. Nih hutan gitu, coba lo bisa bertahan gak di sini, kayak gitu. Itu kayak wah ini seru kayaknya. Cuman gue mengukur kekurangan dan kelebihan yang gue punya. Gue nggak bisa masak, tapi gue tahu ini ada potensi untuk ngejual F&B di sana gitu. Gue ngobrol sama teman gue ini Teguh, kayak jual Indomie aja, dia bilang gitu. Wah gila, apa laku ya gitu. Makanya waktu itu gue sempat nanya ke Pawang kayak jangan jual Indomie gitu. Kayak gue sempat agak down, tapi gue sempat meneliti sih, nge-research kayak kebutuhan kota-kota besar tuh kayak gimana. Gue ketemu Lake juga dari Clubhouse, gue minta tolong dia bikin research kecil gitulah, kebutuhan akan orang sana akan misalnya Indomie kalau kita jualan tuh kayak gimana. Dan gue cuma nge-research kayak ke 10 orang kurang, 20 orang kurang gitu. Hasilnya tuh mereka kangen, ada kata-kata kangen, emotional connect sama makanan Indonesia, homesick. Nah sama ada kebutuhan makanan murah lah. Nah warkop kan kalau di Indonesia terkenal sama ya udah yang paling murah. Iya, wong inilah brand kerakyatan lah gitu. Iya. Indonesia banget gitu, guyup. Dan lo di situ bisa jadi siapa aja. Gue nggak pick up itunya sebenarnya. Yang sisi emosional yang gue ambil gitu, homesicknya, autentiknya. Makanya kenapa pas gue kita coba ngebawa konsep. Harapannya ini nggak cuman jualan front marginnya tuh nggak cuman ngambil keuntungan dari gue jual barang doang, tapi gue pengen ada sisi community hubnya gitu. Gue ketemu orang bisa berkolaborasi di situ. Indonesia jadi punya panggung sendiri gitu. Karena kan ya suka atau nggak suka, kita tuh masih suka sama hal-hal yang wah ada di barat gitu. Dan itu mungkin juga yang akhirnya di pick up sama teman-teman di Indonesia ketika kita muncul. Mereka mengapresiasi dengan mudah nge-retweet atau sekedar jadi diskusi di Twitter Mas Pinot, terus di Instagram
diberitakan oleh banyak orang gitu, mungkin ngerasa ini tuh brand yang sehari-hari gue temuin tiba-tiba ada di sana gitu, yang kata orang ibu kotanya dunia gitu kan. Jadi kayak mungkin buat orang jadi aspirasional. Jadi dan itu juga banyak yang nge-DM gue pengusaha warkop, ada yang bilang, "Mas, makasih ya, semenjak warkop NOS-nya viral, toko aku jadi lebih rame dari biasanya." Itu kan wah gila, gue di belahan dunia lain lah, tapi bisa ngasih impact ngasih positif. network effect kalau kata bahasa Facebook lah. Iya, dia jadi lebih bangga gitu loh, ada bangga. Terus kayak kadang sebelum ke warkop NOS gue makan warkop di depan rumah gue dulu gitu kan, kayak gue ada sedikit lah pengaruhnya gitu. Dan balik lagi, fungsi manusia kan bermanfaat buat orang lain kan. Gue ngerasa itu purpose gue pas pertama kali kenapa gue mau jadi seorang pengusaha lah. Padahal mungkin lu cuma buka warkop gitu ya Mar, tapi ternyata. Tapi sekarang gue cukup bangga, gue jualan Indomie. Tapi bener sih, tiap gue kesana pasti gue kenalan sama orang baru kan, kan. Kayak kemarin ketemu yang jualan sepatu gitu kan, sebelumnya ketemu influencer gitu ya. Jadi emang, jadi kayak daya tariknya kalau, gue pengen ke warkop Omar nih, supaya gue bisa kenal orang Indonesia di sana gitu kan. Jadi benar-benar kayak bukan cuman warkop ya, tapi bukan cuman makan Indomie kita akhirnya ke situ, tapi jadi punya network baru gitu kan. Dan itu mungkin tergambar Mar dari lu yang tadi kita omongin gitu kan ya, lu selalu kayak trying to connect with people, dan warkop lu itu menjadi tempat orang berkoneksi, bener nggak sih? Jadi kayak apa yang lu bangun sebenarnya, gue ngerasa ya kayak sebagai entrepreneur gitu ya, apa yang kita bangun tuh akhirnya yang terbangun itu benar-benar merefleksikan gak sih? Setuju banget. Merefleksikan diri kita gitu kan ya. Betul. Itu tuh gue percaya ya, kita pernah ngomongin tentang energi gitu kan lah. Kayak apa yang kita buat, apa ya kata-katanya, yang pakai hati itu akan sampai ke hati yang lain gitu. Gue juga percaya banget lagi itu gitu, kayak even though kita bikin semangkok Indomie gitu, tapi ketika lo bikinnya kasarnya senyum nih ya, kayak anjir seru banget nih kerja kayak gini gitu, lo put energi ke sana, pas dimakan orang lain, sama gue believe itu sampai orang bilang enak banget ya Mas, terus jadi conversation lepas dari produk yang dia makan, jadi hubungannya udah antar manusia lagi. Jadi gue believe apapun yang kita kerjain ya, ketika ya lo banyak lah ketemu entah supir driver Bluebird gitu kan, kan kayak salah satu keunggulan Bluebird kan misalnya itu kayak ramah-ramah. Kadang kita mungkin di argonya cuma berapa, tapi karena ada conversation yang bikin hangat, lu willing untuk ini Pak ambil aja kembaliannya. Betul. Padahal itu nggak diminta. Connecting happiness. Betul. Itu. Iya. Gua pinter ya. Masa capek-capek loh. Dan warkop lu kan kecil banget ya Mare. Jadi mau nggak mau kayak gue mau duduk di mana nih? Gue mau duduk sendiri nggak bisa. Mungkin gitu. Orang kita kan nggak biasa tuh tadinya duduk rame-rame. Ini kan jadi kayak mau nggak mau nih lutut ketemu lutut, mau ketemu punggung gitu, kayak sorry ya Mbak gitu. Dari mana gitu. Ternyata dari keterbatasan itu bisa membuahkan sesuatu yang berharga ya ternyata. Betul. Ya kan. Nah ngomong-ngomong nih ya, gue suka kalau lagi ngeliatin lu di warkop gitu kan, Omar di New York pagi-pagi ngetik-ngetik di kasir, masak di kitchen, terus malam jadi bapak head of marketing Binar Academy gitu kan. Iya benar. Itu gue dalam hati ya kayak berdoa gitu Mar, kayak ya Allah sehatkan Omar supaya bisa terus berkarya, panjangkan umurnya Omar gitu kan. Karena lo jadi sehari tuh kerja berapa jam tuh ya Mar ya? Jadi gue selalu bikin ngeset ini perks being binarian kali ya. Kayak kan kita bebas kan, maksudnya bebas bertanggung jawab lah. Kita bisa kerja di mana aja. Ini kenapa pun pada akhirnya gue berani mengambil tanggung jawab itu, kan gue bilang sama lu lah, gue nggak biasa kerja nih di organisasi bla bla udah terlalu lama. Gue takutnya nggak keep up aja sama organisasinya. Jadinya ya gue nggak mau lah ngecewain orang lain gitu. Tapi ketika gue coba bikin peraturan tidak tertulis dengan tim gue, kayak gue kalau bisa meeting itu dibikin sebelum subuh di sana. Jadi kalaupun gue tetap bangun sampai subuh, gue habis subuh gue harus tidur gitu, karena gue buka toko 11:30 kan. Along the way kalau ada sesuatu email atau apa segala macam, gue bisa balas pas gue lagi sambil jaga gitu. Nah malam ya gue kerja biasa, maksudnya kayak meeting sama tim atau sama departemen lain.
istirahatnya ya pas abis subuh sampai menjelang buka itu ya 5-6 jam lah. Cuman yang gue kaget juga pas gue kemarin pertama kali ketemu sama tim marketing gitu ya, kayak mereka tuh kayak ini orang apa kuat ya sampai segini lama. Tadinya pun gue nggak yakin lah, kayak udah mau setahun nih gue di Binar gitu, tapi gue malah bisa mendapatkan tim gue yang menurut gue nyaman banget kerja di sini gitu. Di timnya itu, kerja di timnya kayak semuanya saling bantu, tahu gapnya maksudnya tahu handicapnya masing-masing sehingga saling backupin gitu. Pun kalau ada kesalahan kita saling backup, jadi kayak gue nggak ngerasa sendirian di sana. Ya itu yang gue bangun sih pada akhirnya, kayak gue punya keluarga baru dan benar-benar waktu gue zaman kerja dulu gue mengambil semua sisi positif bos-bos gue dulu. Salah satunya apa ya? Yang lo implement banget di tim yang lo paling gue implement tuh sebenarnya ini ya, gue dulu di sales banyaknya. Sales numbers banget itu apa ya, dan itu tuh kadang pressure. Iya, Kayak, lu harus buat duit segini gitu. Kayak udah seminggu lagi harus closingan segala macam belum dapat. Gue ingat banget dulu punya satu mentor namanya Pak Swiss. Beliau tuh sales director. Lahirnya di Swiss ya? Lahirnya enggak. Tapi bapaknya dulu kalau nggak salah dari Swiss deh. Dia namanya Swisanto Suroyo. Nah beliau tuh bilang, dia sampai sekarang jadi coach gue untuk apapun. Hai Pak Swiss. Iya, nanti kapan bisa kita undang ke sini. Undang ke Binar mungkin atau ke sini. Dia selalu ngomong, numbers tuh gak usah lu pikirin gitu. Pokoknya itu target iya gitu. Cuman ketika lu terlalu fokus sama numbers, lu jadi mikir susahnya doang gitu. Aduh kayaknya nggak achieve deh. Tapi gak ketika mungkin. Lo nggak mikirin itu dan lo happy, lo ngebangun, meng-create suasana kerja yang sangat happy gitu ya, sampai lo ngerasa ini tuh main bukan kerja. Itu tuh tanpa kerasa numbers itu achieve dengan kemarin kita kenapa achieve ya gitu. Dan lo nggak tahu gitu. Karena ketika lo ngerasa senang, mungkin sama kan lo bilang gue pengen bikin proses belajar yang menyenangkan sampai akhirnya lo ngerasa nggak kerasa lu bisa gitu. Sama sebenarnya konsepnya. Lu bikin pekerjaan tuh bukan beban, tapi kayak gue main nih besok ngelawak gitu. Makanya kenapa gue kadang mungkin gue kayak ini orang nggak pinter lagi kayak tapi ngebadut mulu. Cuman sama dengan itu gue bisa ngedrive tim gue. Iya kan, ada koneksi akhirnya kayak gue minta kita lagi susah nih, ayo kita gini. Kayak yaudah yuk sekarang kita kerja gitu. Nanti kalau lagi happy ayo kita happy gitu. Dan menurut gue happiness itu kunci kemana aja sih lah, menurut gue. Ini pas banget sih Mar, gue tuh semalam nonton apa gitu ya, pokoknya ada anak yang lagi belajar matematik dan dia pinter banget gitu. Dan ya kita tahu lah ya kondisi kita lagi krisis, ekonomi lagi kayak gini gitu. Gue kayak lagi banyak banget stres lah akhir-akhir ini gitu kan. Pantes rambut ubanan. Oh bukan itu highlight ya, sorry. Badut kita ya. Terus gue jadi ingat karena dia lagi diajarin sama bapaknya gitu kan. Dan gue inget banget kenapa gue cinta matematik. Dan orang kemarin keponakan gue nanya kayak, do you love math gitu kan. Terus gue bilang kayak, yeah I love math gitu. Terus dia nanya kenapa. Terus gue jadi berpikir kan. Kenapa? Dan gue menemukan jawaban itu pas gue ngeliat film itu. Karena gue inget bokap gue dulu waktu pertama kali ngajarin gue matematik tuh kayak ngajak main gitu. Kayak dia gak bilang kayak kita belajar gitu. Tapi kayak yuk kita main. Dan dia ngasih angka gitu kan. Dan gue kayak gue makanya gak pernah ngerasa matematik tuh suatu hal yang stres gitu. Dan di situ gue baru ingat kayak besok gue pengen main gitu. Jadi kayak besok gue itu akhirnya jadi kayak gak berat. Karena gue mikirnya kayak main, gue pasti bisa kok nge-solve. Kayak dulu kan gue gak bisa nge-solve matematik itu, tapi gue bisa nge-solve itu karena gue ngerasa lagi main gitu kan. Jadi gue kayak besok gue mau main nih gitu. Gue jadi ingat almarhum bokap gue yang kayak spiritnya tuh main gitu kan. Ini pas banget sih, kayak benar-benar message-nya tuh emang dapet. Lagi pas banget ya, dapat banget ya. Sama kalau gue boleh nambahin, kan kalau zaman dulu yang bikin kita malas sama matematika kadang gurunya ya. Tapi kayak gurunya tuh kadang kayak menakutkan. Guru killer gitu. Guru terkiller tuh matematik. Gimana gitu. Coba? Gimana orang bisa jadi lebih mudah ketika suasananya dibikin suram gitu. Iya. Jadi kadang gue ngerasa being a leader. Iya.
harus bukan menjadi leader yang menakutkan Iya. gitu, tapi orang tetap respect. Betul. Dan akhirnya Omar punya the happiest team in Binar. Karena bapaknya badut kayak gini ya kan. Tapi tadi kan lu ngomong Iya, juga iya. Mar, kayak lu jadi kayak ngerasa punya keluarga di Binar gitu kan ya. Dimana kayak banyak nih di Instagram sekarang kan orang-orang kayak, terutama mungkin generasi baru kayak bilang kayak bullshit lah kalau company bilang kayak we are a family gitu kan ya. Ya, gue nggak mau, gue juga nggak mau mendeklarasikan ini family banget, itu nggak. Cuman hubungannya tuh benar-benar gimana ya lah. Kadang kan kita asking help pertama kali, dan terutama di gue ya, ketika gue dalam keadaan jatuh sekalipun, cuman keluarga gue doang yang nggak pernah ninggalin. Maksudnya yang gue takut, aduh gue bikin kecewa nyokap bokap gue nih, ternyata mereka orang yang pertama kali nggak apa-apa. Kata-kata nggak apa-apa dari ibu tuh menurut gue kayak magic word gitu loh, kayak didoain sama mama untuk rezeki nggak kemana bla bla bla. Itu sama lu ngerasa punya backup. Itu yang gue ambil sebenarnya. Kayak ya terserah orang bilang bullshit family, tapi works buat gue gitu. Gue pernah ngerasain resign nangis itu di company pertama gue di Danone. Itu gue bener-bener nangis karena gue ngerasa sampai sekarang gue berhubungan baik sama semua orang gitu. Sampai tadi malam gue di kontak kayak meluknya tuh, lu kita tahu kan kayak teman kantor yang meluk, wah ini kabar apa kabar, mungkin kita nggak jarang ketemu, tapi itu yang di-create sama bos gue itu pas Swiss itu. Sampai sekarang hubungan anak buahnya, timnya sampai sekarang tuh kayak saudara. Kayak gue apa-apa, gue butuh bantuan, dia yang cari mereka. Gue masih ada grupnya tuh, entah ngomong sampah apa segala, cuman dia udah di mana-mana, mungkin udah pada jadi direktur di mana-mana juga. Cuman kita keep stick di situ gitu. Itu gue believe kayak ternyata ada kok yang dari kerjaan jadi keluarga gitu. Bener sih Gitu. ya, gue juga sama sih sama tim gue yang lama gitu ya. Kita tuh masih Erat. ya benar-benar Iya. ya benar-benar jadi kayak kakak adik gitu nggak sih ya? Iya. Iya nggak sih? Terus Mar, tapi kayak dengan keseharian lu yang kayak gitu kan, terus lu udah berhasil. Jadi kita di Binar itu kan punya inilah ya, kita di HR kita ngukur kayak siapa nih tim yang paling happy gitu. Sebenarnya bukan untuk mengenai kayak competition gitu, tapi kan bagaimana tim ini kita nilai banget bahwa gue selalu bilang kan happy team happy customer gitu kan ya. Makanya kayak supaya satu sama lain bisa saling menginspirasi lah ya. Dan timnya Omar ini, walaupun Omar nun jauh di sana dan timnya nggak pernah ketemu Omar sebelum dia kesini bulan ini, itu jadi happiest team di Binar gitu. Tapi kayak dengan keseharian lo yang kayak gitu Mar, yang kayak kerja 12 jam lebih, apa yang membuat lu kayak waktu itu kan lu sempet juga ya mau putus asa lah di Binar gitu gua kan gitu. waktu kayak awal berguna di sini gitu. 3 bulan pertama tuh kenapa lu tiba-tiba kayak putus asa terus, tapi apa yang akhirnya bikin lu bertahan gitu? Karena gue cuma mikirin capeknya waktu itu. Gue nggak mikirin kayak, kadang nih ya gue suka lupa, ini yang diajarin juga, pentingnya celebrate small success. Gue dulu itu juga mungkin yang akhirnya gara-gara itu kan lo bilang coba deh relook lagi. Terus gue coba setiap hari ngambil apa yang bisa gue rayakan ya gitu. Paling nggak seminggu sekali. Kalau bisa setiap hari itu bagus gitu. Maksudnya gue mungkin di 3 bulan awal tuh lupa untuk menselebrasi apa yang udah didapat gitu. Walaupun mungkin belum achieve goalnya gitu ya maksudnya, tapi at least ada bergerak dari satu titik ke titik yang lebih baik, itu harusnya diapresiasi. Nah ketika kita mengapresiasi itu kita ngerasa kayak udah berjalan gitu, ada dan progress. terlalu jauh untuk mundur gitu, kayak ya udah jalan terus aja gitu. Iya. Itu sih menurut gue yang lupa gitu, celebrate small success. Dan itu juga di tim gue dulu yang di Danone itu gue diajarin banyak mengenai itu kayak dan untuk selebrasi itu harga yang dikeluarkan tuh juga nggak sebanding dengan hasil yang kita dapat gitu. Jadi ya. Terus kayak lu suka bilang Mar ke, nggak tahu waktu itu ada apa gitu, ada momen apa yang gue juga nggak sempet nanya sama lu, bukan nggak sempet nanya sih, gue pengen nanya di sini juga sih. Kayak lah thank you ya udah bawa gue ke Binar gitu.
di sini gue apa sih waktu itu lo bilang? Iya. Ngingetin lagi mengenai purpose atau apa Iya gitu sih, ya? sebenarnya jadi ada satu, jadi kan gue bilang kan, gue selalu ngomong, gue kalau ibarat kata cuman ngeliat gaji doang gitu kalau kerja, gue udah nggak, bukannya maksudnya butuh lah kita penghasilan, nonsen, cuman maksud gue itu bukan yang utama lagi gitu. Tapi yang paling penting yang tadi gue bilang, gue kerja tuh ada manfaatnya karena lo akan apa ya, ngedapetin hal yang jauh lebih bervalue. Kayak misalnya gini, ada apa namanya, testimoni dari orang-orang yang ngegunain jasa kita yang kita bikin gitu ya, sampai dia kayak nangis, terharu atau segala macam. Sama kayak itu tuh part of our job gitu loh. Bisa memberikan inspirasi dia, bahkan ngerubah nasib dia. Ingat gak ada adiknya siapa yang di New York yang bilang, wah mas makasih ya, bukan gue yang bikin gitu, tapi dia berterima kasih karena gue salah satu part of dinner gitu. Kayak hah, oh iya cuman itu dibikin karena the whole company yang dibikin oleh rame-rame juga gitu. Cuman lagi-lagi ya, gue selalu ngomong ketika niatnya baik itu nyampe gitulah. Jadi kayak kadang gue diingetin ulang gitu loh. Kayak kadang kita kan manusia itu kan gudangnya salah ya. Udah tinggi, lupa diri, jatuh. Sering banget kayak gitu, banyak contohnya. Oke Mar, gue mau ke titik yang Lambe Tura. Gimana rasanya masuk Lambe Tura, Mar? Emang gue pernah masuk Lambe Tura? Gak pernah gue. Masa sih? Enggak pernah. Oh enggak pernah ya. Nggak pernah ya. Gi, nggak pernah masuk Lambe Tura dia, Gi? Nggak pernah. Belum, jangan lah Gi. Masukin aja. Tadi lu sempet ngomong dua hal lah ya, pas ngomongin Taki lo bilang kegagalan, terus lu sempet ngomong divorce gitu kan. Gue ngeliat ya kayak beberapa orang yang di deket gue yang mengalami hal yang sama dan di rumah tangganya gitu, dan gue ngeliat setelah itu orang itu jadi berubah banget gitu ya Mar ya. Ada yang kayak trying so hard mungkin untuk kayak to prove himself gitu, atau kayak dari yang alim jadi kayak urakan banget, brutal banget gitu kan. Dan gue nggak tahu lu dulu ya Mar ya, kayak tapi gue ngelihat sekarang lu tuh masih kayak sangat stabil, secara emosi juga sangat stabil gitu kan. Apa yang membuat lu seperti sekarang gitu, maksudnya kayak masih bisa menjadi Omar gitu dengan apa kayak event hidup yang itu menurut lu cukup besar nggak sih impactnya? Besar. Itu sih lah, gue balik, gue nggak, nyokap gue cuman pesan kayak jangan tinggalin sholat udah. Itu gue yang gue pegangan gue ya. Kan setiap orang punya kepercayaan masing-masing gitu ya. Menurut gue itu tahapan dimana gue ngerasa gue nggak perlu khawatirin apa-apa. Sama setiap gue ngelakuin apa-apa, kayak even gue nerima tawaran dari apapun gitu ya, mulai gue selalu minta doa dari nyokap gue kayak, mah ini Omar pengen ngelakuin ini, ya udah Bismillah aja, rezeki itu udah diatur. Setelah nyokap gue ngomong gitu, gue ngerasa semuanya itu udah jalan. Dan pas lu divorce pun nyokap lu ngomong gitu juga. Dulu gue pertama, mungkin gue ngerasa hubungan gue sama nyokap gue jauh lebih dekat sekarang. Setelah divorce, karena mungkin ya nggak tahu ya, gue jadinya kayak ya udah apa kasih sayang gue masih punya kedua orang tua, gue limpahin besar-besaran ke mereka gitu. Terlepas dari anak gue juga gitu, ada Taki. Jadi kayak ya mungkin gue dikasih waktu gitu kan, semua itu kan apa ya, ada alasannya ya. Mungkin ya kalau dibilang ini takdir gitu ya, ya lo harus jalanin, tapi lo nggak boleh kalah dua kali dalam artian lo udah gagal terus makin terpuruk, lo kan kalah dua kali lah. Nah ini gue udah gagal, ya gue harus ngambil pelajarannya sebaik mungkin gitu. Dan pelajarannya adalah dari kegagalan lo. Dulu tuh gue ngebangun satu bisnis itu, gue tujuannya buat keluarga gue. Tapi gue ternyata kurang cukup banyak waktu mungkin untuk keluarga gue, sehingga jadi mereka kehilangan sosok gue.
Dan ketika dua-duanya hilang, gue disuruh mikir, buat apa lo punya ini semua gitu. Ketika yang gue perjuangkan malah berantakan. Dua-duanya lagi benar-benar hilang di saat yang mirip-mirip ya. Ya pas gue sekarang dikasih kesempatan lagi, gue dipaksa untuk berpikir lagi, oke, kali ini gue harus benar-benar hati-hati menatanya. Jadi sekarang terutama Taki gitu ya, Taki anaknya Omar, terutama untuk Taki gitu ya, lu kalau mau ngomong sama Taki sekarang atau kayak untuk Taki beberapa tahun ke depan gitu, semoga Taki nanti suatu saat nanti gue kirimin videonya gitu kan, lu mau ngomong apa ke Taki? Ya lah. Aduh. Zoom out. Aku gak percaya. Aduh. Ya. Curang nih. Aduh, gak bisa lagi. Tenang. Tisu nak. gue dia belum ngomong aja gue udah kanebo. Apa ya buat Taki? Gue pernah ngelakuin satu terapi buat diri gue ketika gue gagal itu kan. Gue bilang kan, gue jatuh banget, gue asking help ke tenaga profesional, gue ke hipnoterapi gitu. Di salah satu sesi gue tuh kayak dibawa untuk kayak lu dibawa ke memori yang lama. Terus gue di fase itu gue kayak ngelihat satu anak kecil yang ternyata, wah ini apa nih, bukannya gue ya? tisu Sedih nih kayak drama Korea. Gue ngeliat anak kecil, ternyata tuh anak kecil tuh gue kecil. Terus si pas hipnoterapi nih. Pas hipnoterapi terus di momen itu gue disuruh mengajak Taki. Jadi Omar kecil ketemu ngajak Taki kecil. Terus di momen itu yang gue ingat, gue nggak tahu kenapa semua itu ada di kepala ya. Mungkin tuh itu kan nggak di create, cuman pas sesi itu tuh gue melihat kejadian itu kayak nonton film gitu loh. Iya. Disuruh ngomong si Omar kecil terhadap Omar besar, kayak yang diomongin, gue bangga sama apa yang udah lo hasilin saat ini gitu, dan lo juga harus bangga sama yang dihasilin sama Omar kecil aja, bangga ngeliat Omar besar sekarang gitu. Terus dia disuruh, terus momennya itu tuh Taki kecil disuruh ngomong sama Omar kecil. Taki kecil ngomongnya gini, bilangin sama Omar besar kalau dia apapun yang terjadi dia akan tetap menjadi apa yang terbaik buat Taki. Itu menurut gue momen dimana apa ya, gue kan merasa nggak adil ya ke anak gue, kayak gue dibesarkan keluarga yang utuh, terus dia dibesarkan dengan keluarga yang mungkin kita akhirnya hidup masing-masing gitu, tapi mudah-mudahan cintanya sama-sama besar. Yang gue pengen ngomong sih sebenarnya kayak gue nggak tahu umur gue sampai berapa kapan gitu, cuman gue bisa memastikan segala sesuatu yang gue kerjakan dari semenjak dia lahir sampai nanti gue nggak ada itu buat dia. Kayak gue nggak pernah lupa purpose gue buat dia. Dan maksudnya semua yang lo kerjain buat Taki gitu ya. Iya. Sedih. Ini kenapa ada lagu tiba-tiba ada back sound. Ya gitu sih, kayak gue nggak tahu apa namanya kategori bapak sukses atau gagal tuh kayak gimana ya. Cuman gue believe kayak gue nggak pernah ngurangin sedikit pun rasa sayang gue ke dia gitu. Dan gue believe kayak kalau gue bikin sesuatu pakai kasih sayang aja nyampe ke orang lain gitu, apalagi kayak
ya mungkin sekarang gue ngasih barang gitu ya ke Taki, itu tuh apa namanya, bentuk kasih sayang gue yang bisa gue ini kasih ke dia. Dan gue mencoba apa ya, memberikan momen terbaik setiap pertemuan gue dengan dia gitu loh. Kayak dia orangnya, Taki tuh anaknya sangat halus lah. Dia tuh nggak suka perpisahan, jadi kalau setiap habis gue ketemu, dia tuh nggak pernah mau ngeliat muka gue ketika dia pulang gitu. Kayak sedih gitu kan, sedih karena dulu sering gue kalau ada saudaranya datang pulang yo sedih banget ya, jadi ke bawah-bawah gitu loh kayak sampai sekarang. Jadi kayak gue tahu itu juga berat buat dia ketika tumbuh, cuman gue di sisi lain gue juga believe dia akan jadi laki-laki yang kuat gitu loh, dan bisa ngelihat oh ini bapak gue gitu, berjuang buat gue dan gak ninggalin dia. Itu aja sih. Tapi kan lu jauh gitu ya Mar ya. Terus kayak gini deh, sekarang tuh kan kita banyak banget ngebahas kayak childhood trauma gitu nggak sih ya kan. Terus kayak kalau kita ngomongin childhood trauma pasti ngomonginnya kayak oh bokap gue nggak pernah ada waktu gue kecil. Kayak gue ya dulu waktu kayak sering banget ngebahas childhood trauma tuh kan ngomongnya kayak iya bokap gue tuh nyari duit mulu, terus sampai dia kayak nggak pernah ada di rumah, gue nggak pernah ngerasain kehadirannya dia gitu. Tapi pas bokap gue meninggal itu tuh langsung kayak berubah semuanya gitu. Kayak gue ngerasa kayak itu bentuk cinta bokap gue, bahwa laki-laki kan selalu pengennya provide gitu kan ya. Dan kayak menurut gue sekarang cara dia mencintai gue adalah mencari uang sebanyak-banyaknya untuk gue bisa hidup dengan sangat layak gitu kan. Tapi kayak yang kadang anak yang kita omongin kayak dia nggak pernah ada gitu di rumah, gue nggak pernah lihat di rumah gitu kan. Nah buat lu kayak karena lu jauh gitu ya, jadi kayak sebenarnya bentuk kehadiran lu itu yang bisa lu usahakan sekarang buat Taki tuh kayak gimana sih? Secara fisik emang nggak ada. Gue pas sebelum gue berangkat, gue sempat ngobrol sama salah satu teman gue mengenai tumbuh kembang anak laki-laki spesifik. Dia ngambil skripsinya itu terhadap tumbuh kembang anak laki-laki terhadap father figure absent. Father figure absent tuh nggak melulu bapaknya meninggal atau bapaknya divorce, tapi juga pekerjaan-pekerjaan orang tua yang mengharuskan dia pergi lama kayak pelaut, pilot gitu-gitu atau TNI. Nah di situ gue bilang, gue takut kan kayak takutnya dia kehilangan sosok atau tadi childhood trauma. Apa yang bisa gue paling nggak meminimalisir itu gitu. Dari hasil diskusi kita, dia ngobrol kayak anak kecil tuh sama ya lah, gue nggak tahu. Taki tuh kayak pemikirannya dewasa menurut gue. Untuk anak sekecil itu ya 8 tahun. Kalau gue ngobrol tuh kayak manusia dewasa, laki-laki dewasa, cuman bentuknya kecil. Kayak dia tahu, dia nanya di mana, oh ya Taki tahu apa bikin warkop gitu-gitulah. Maksudnya hal-hal yang gak gue expect dia bisa menjelaskan dengan kayak gitu, kayak umurnya. Iya, dengan umur itu. Jadi gue believe, kata teman gue ini, orang-orang, anak-anak itu yang tumbuh dengan kondisi demikian, dia tuh akan selalu mempersiapkan momen ketemu bapaknya. Nah jadi tugas gue setiap gue ketemu, gue harus selalu memberikan pesan-pesan positif yang bisa dia jadikan bekal untuk dia dewasa. Misalnya gue divorce, gue nggak menjelekan kenapa divorce-nya, jadi lebih ke semua perempuan tuh harus dijaga misalnya. Kamu harus menghormatin perempuan karena ibu kamu perempuan, kamu punya nenek, kamu harus melihat teman-teman perempuan kamu gitu. Kayak laki-laki harus bertanggung jawab. Terus bagaimana jadi laki-laki, tanggung jawab kalau salah, bilang minta maaf, hal-hal basic yang bisa jadi bekal hidup dia. Santun sama orang tua, salim, nggak boleh berkata lebih tinggi ke orang tua. Hal-hal yang basic banget yang pengen gue sampein di pertemuan hidup ya. Betul, di pertemuan yang singkat. Karena dia akan menjadi spons pas kita ketemu. Jadi dia nyerap dan dia akan ingat semuanya dan menjadi bekal dia mungkin di pertemuan berikutnya. Entah setahun sekali, entah 6 bulan sekali. Jadi itu sih lah. Jadi even though kayak misalnya gue setelah itu hanya bisa video call doang gitu ya, tapi at least di pertemuan kita secara fisik
itu dia nerima gitu loh apa yang dia. Gue jadi sedih karena waktu gue sama almarhum bokap gue tuh juga dikit banget gitu lah Mar, karena dia sangat sibuk gitu kan. Tapi bener yang lo bilang kayak jadi waktu gue sama dia itu tuh sangat berkualitas banget dan kayak apa yang dia omongin tuh sampai sekarang itu tuh gue masih inget sih gitu. Dan itu yang gue jadiin values hidup gue gitu. Exactly. Bener-bener. Kok jadi gue yang sedih? Gantian guys. Tapi Mar, kalau waktu bisa dibalik lagi, lu mau ini nggak sih merubah hal-hal di belakang? Enggak. Kenapa? Gue ada hari ini karena masa lalu gue. Gue Sip. nggak pernah merubah. Sip. Pertanyaan terakhir nih. Waktu kita di US itu pertama kali tuh lagi nyetir ke restoran ramen ya kan. Lu kan ngomong kayak, iya gue pengen banget tinggal di US gitu kan. Dan waktu itu kan, karena kan waktu itu lu belum fix kayak mau for ngapain good di sana gitu ya. kan. Terus kayak sekarang udah kejadian gitu. Dan hidup lo yang sekarang udah sesuai dengan yang lo impikan belum sih? Sebagian part udah. Karena hitungannya gue belum sukses menurut gue ya. Sebenarnya sukses menurut gue bermanfaat buat orang lain. Cuman gue belum ketemu titik maksimal yang bisa gue lakukan aja sih. Itu kayak gue nggak karena gue pernah ditanya sama teman gue juga kan, sukses itu buat gue apakah punya cabang di semua negara? Gue bilang enggak gitu. Terus apa sukses buat lo? Ternyata sukses buat gue ya manfaat buat orang lain gitu. Nah kalau dinilai itu mungkin ada manfaatnya, cuman gue pengen satu, manfaat gue tuh bisa dirasain sama, kalau gue bisa ngomong ambisi, sama orang Indonesia lebih banyak, tapi di dunia luar. Gue pengen kita tuh nggak ngerasa inferior di dunia barat. Kita nggak, kalau ngomong bahasa Inggris ditanya kenapa kok lu bisa ngomong bahasa Inggris, belajar di mana gitu. Belajar di warkop gitu. Kayak negara kita kayak jungle gitu ya kalau kita di sana gitu. Kok bagus bahasa Inggris tuh. Bener-bener. Oke, banyak banget yang hari ini bisa kita pelajari dari seorang hidupnya Omar. Udah banyak kegagalan, tapi yang satu hal yang tadi yang paling penting sih menurut gue adalah connection human to human gitu ya. Jangan lupa bahwa kita itu manusia yang sebenarnya mau title apapun ya kita tetap sesama manusia gitu kan ya. Dan jangan takut kalau hidup itu bukan dengan title, karena kalau suatu saat itu diambil, selesai, lu siapa? Sudah. Pertanyaan itu yang harus bisa lu jawab gitu kan ya Mar ya. Gue punya tadi, ini buku gue dari zaman mungkin gue SD ya ini buku. Dan tadi tuh gue pas buka buku ini, gue kayak udah tahu nih, ntar gue minta Omar bacain satu puisinya Jalaluddin. Dan ini pas banget kayak dengan topik hari ini, halaman 138. Ini puisinya Jalaluddin Rumi. Coba Mar, dibacakan. Ini gue bacain. Ini bukunya Jalaluddin Rumi, judulnya Kado Bagi Pejuang Cinta. Yes. Judul ini puisi ya? Iya, puisi. Judul puisinya pentingnya mengenali diri sendiri. Bunuhlah ular nafsu itu dari permulaan, atau tunggulah ularmu akan sampai menjadi seekor naga. Tapi setiap orang menganggap ularnya sendiri hanya seekor semut. Jika kau begitu, carilah ilmu tentang kenyataanmu, yang sesungguhnya dari orang yang menjadi penguasa hatimu. Sebelum tembaga menjadi emas, dia tak tahu bahwa itu adalah tembaga. Sebelum hati menjadi raja, dia tak mengakui kemiskinannya. Udah pas banget gak sih? Iya benar. Kak, apalagi kalimat yang ini, apa namanya? Carilah ilmu tentang kenyataanmu.
Artinya kan mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Dalam sekali. Begitu aja. Begitu aja episode kita hari ini bersama Mas Omar Karim Prawira Negara. Semoga bisa terus menjadi prawira untuk negara kita Indonesia di kancah internasional. Amin. Terima kasih udah nonton episode ini. Sampai ketemu di Warkop NYC. Thank you.